Tentang hal ini, Ibnu Abbas dan As-Suddi mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah Allah membiarkan mereka berada di dalam kekufuran mereka. Sedangkan Abul Aliyah, Ar-Rabi bin Anas dan Qatadah mengatakan maksudnya Allah membiarkan orang-orang itu berada di dalam kesesatan mereka. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan kini kita sampai kepada pembahasan ayat 109 hingga 111 surah Al-An'am. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan. La in ja'atuhum ayatul la yu'minunna biha. Bahwasanya sungguh jika datang kepada mereka suatu mukjizat, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Qul innamal ayatu 'indallah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya mukjizat itu hanya berada di sisi Allah. Wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Dan apa yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat itu datang, maka mereka tidak akan beriman. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka sebagaimana mereka tidak pernah beriman kepada Al-Quran sejak awal kedatangannya. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami membiarkan mereka bergelimang di dalam kesesatan yang sangat. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta. Kalaupun sekiranya kami menurunkan malaikat kepada mereka dan kami menjadikan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka. Wa hasyarna 'alaihim kulla syai'in qublan ma kanu liyu'minu. Dan seandainya pun kami mengumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendakinya. Walakinna aktsarahum yajhalun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Quran surah Al-An'am ayat 109 sampai 111. Berkenaan dengan tafsir ayat-ayat yang mulia ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Melalui ayat ini, Allah Azza wa Jalla memberitahukan
tentang keadaan orang-orang musyrik, bahwasanya mereka telah bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam sumpah mereka dengan segala kesungguhan. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Artinya, orang-orang yang musyrik itu bersumpah dengan sumpah-sumpah yang penuh dengan kesungguhan melalui ucapannya, la in ja'athum ayah, bahwasanya sungguh jika datang kepada mereka suatu tanda, suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa suatu hal atau kejadian-kejadian yang luar biasa, maka mereka menjanjikan bahwa mereka akan menerima risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minunna biha. Pasti mereka akan beriman kepadanya. Maksudnya, mereka menjanjikan bahwa mereka akan membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asal didatangkan kepada mereka mukjizat-mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah janji mereka yang diucapkannya dengan menyebut nama Allah. Akan tetapi Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar memberikan jawaban yang tegas dan jelas atas tuntutan mereka itu. Qul innamal ayatu indallah. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanyalah berada pada sisi Allah saja. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang meminta kepada engkau tentang diturunkannya tanda-tanda kekuasaan Allah berupa mukjizat itu, yang mereka tuntut dengan penuh keangkuhan, keingkaran, serta kekafiran, untuk sekedar menguji engkau dan bukan dengan niat untuk menerima petunjuk dari Allah yang engkau bawakan, serta bukan pula untuk memperoleh bimbingan dari engkau. Katakanlah kepada mereka bahwasanya keajaiban-keajaiban berupa mukjizat-mukjizat dari Allah itu merupakan kekuasaan Allah semata. Sehingga jika Allah berkehendak, maka Dia akan mendatangkannya kepada kalian. Dan jika tidak, maka Allah akan membiarkan kalian dengan tuntutan yang kalian katakan itu. Tentang hal ini, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak berbicara kepada kaum Quraisy. Maka mereka berkata, wahai Muhammad, kamu mengabarkan kepada kami bahwa Musa memiliki tongkat yang dapat memukul batu, lalu terpancarlah 12 mata air dari batu itu. Dan kamu juga mengabarkan kepada kami bahwa Isa putra Maryam dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Dan kamu pun mengabarkan kepada kami bahwa kaum Samud memiliki unta betina. Maka datangkanlah kepada kami satu mukjizat hingga kami dapat mempercayai kamu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang kalian inginkan agar aku datangkan kepada kalian dari mukjizat tersebut? Mereka menjawab, jadikanlah untuk kami batu besar ini berubah menjadi emas.
Kemudian beliau bersabda, apakah setelah aku melakukannya, kalian akan mempercayaiku? Mereka menjawab, ya, demi Allah, jika kamu dapat melakukannya, kami pasti akan mengikutimu. Tiba-tiba, Jibril alaihi salam datang kepada beliau dan mengatakan, ya Rasulullah, semuanya terserah kepada engkau. Jika engkau menghendaki, pasti batu itu akan menjadi emas. Akan tetapi, jika Allah sudah mengirimkan suatu mukjizat, kemudian ternyata mereka masih juga tidak mempercayai engkau, mereka tidak mau mengikuti engkau, maka pasti Allah akan mengazab mereka. Namun, jika engkau menghendaki, maka tinggalkanlah mereka, sehingga akan ada orang-orang yang bertobat dari kalangan mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu, biarkanlah mereka hingga ada orang yang bertobat di antara mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Hal ini sebagaimana telah pula Allah firmankan, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepada engkau tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang yang terdahulu. Wa ataina samudan naqata mubsiratan fazalamu biha. Dan kami telah memberikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat mereka lihat. Akan tetapi mereka menganiaya unta itu. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Padahal kami tidaklah mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menjadikan mereka takut, sehingga mereka mengikuti rasulnya. Quran Surah Al-Isra ayat 59. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Dan apa yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat itu datang, mereka tidak akan beriman. Ada ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi lawan bicara di dalam firman Allah Ta'ala ini, yush'irukum, yakni adalah orang-orang musyrik. Pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid. Seakan-akan Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, apakah kalian mengetahui kebenaran sikap kalian terhadap sumpah-sumpah yang kalian ucapkan itu? Berdasarkan hal tersebut, maka bacaan dengan menggunakan kasrah pada kata innaha idza ja'at la yu'minun merupakan bentuk berita tentang orang-orang yang musyrik itu, yang menegaskan bahwasanya mereka tidak akan beriman sekalipun tanda-tanda atau mukjizat yang mereka minta itu Allah perlihatkan. Dan ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya yang dimaksudkan di dalam firman ini pada lafaz yush'irukum adalah orang-orang yang beriman. Seolah-olah Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman itu, apakah kalian mengetahui, wahai orang-orang yang beriman,
bahwa jika tanda-tanda kekuasaan Allah berupa mukjizat itu datang kepada mereka, mereka pasti akan beriman. Seakan-akan Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya orang-orang musyrik itu tetap tidak akan beriman. Kemudian Allah Ta'ala firmankan, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Dan Allah memalingkan hati mereka dan penglihatan mereka sebagaimana mereka pun tidak pernah beriman kepada Al-Quran karena hati dan penglihatan mereka telah dipalingkan dari Al-Quran sejak awal Al-Quran itu datang. Tentang firman ini, Mujahid menjelaskan bahwa maknanya adalah kami memberikan penghalang di antara mereka dengan keimanan. Sehingga meskipun datang setiap tanda kekuasaan kami kepada mereka, akan tetapi mereka tidak akan beriman. Sebagaimana halnya juga kami telah menghalangi di antara mereka dengan keimanan itu sejak awal pertama kali Al-Quran datang. Hal ini juga dikemukakan oleh Ikrimah dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan, "Wala yunabbi'uka mislu khabir." Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti. Quran Surah Fatir ayat 13. Sebagaimana halnya juga Allah telah firmankan, "Ataqula nafsi ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin." Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besarnya penyesalanku atas kelalaianku di dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Au taqulu law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau jangan sampai ada yang mengatakan, sekiranya saja Allah memberikan petunjuk kepada diriku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Au taqula hina taral azaba law anna li karratan fa'akuna minal muhsinin. Atau agar jangan sampai ada yang mengatakan ketika sudah melihat azab, sekiranya saja aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang akan berbuat baik. Quran Surah Az-Zumar ayat 65 sampai 68. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabarkan, seandainya mereka kembali ke dunia lagi, belum tentu mereka ditakdirkan berada dalam petunjuk. Sebagaimana dia halnya firmankan, walau ruddul adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mereka mengerjakannya. Mereka itu sungguh-sungguh pendusta. Quran Surah Al-An'am ayat 28. Setelah itu Allah kemudian memfirmankan, wa nazaruhum
dan kami membiarkan mereka. Maksudnya, kami tidak lagi memperdulikan mereka. Kami mengabaikan mereka. Dengan apa yang mereka kerjakan itu? Fi tughyanihim, berada di dalam kesesatan. Kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka. Tentang hal ini, Ibnu Abbas dan As-Suddi mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah Allah membiarkan mereka berada di dalam kekufuran mereka. Sedangkan Abul Aliyah, Ar-Rabi bin Anas dan Qatadah mengatakan maksudnya Allah membiarkan orang-orang itu berada di dalam kesesatan mereka. Dan Allah tambahkan lagi dengan firman-Nya, ya'mahun, bergelimang. Al-A'masi berkata maksudnya adalah bermain-main. Sedangkan Ibnu Abbas, Mujahid, dan ulama-ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya Allah membiarkan mereka bermain-main di dalam kekufurannya sehingga mereka makin tenggelam dalam kebingungan dan kebimbangan. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian seandainya Allah menurunkan kepada mereka malaikat-malaikat yang memberitahukan risalah dari Allah kepada mereka untuk membenarkan para rasul itu sebagaimana yang mereka minta, di mana mereka mengatakan seperti halnya yang diabadikan di dalam firman Allah yang lainnya, au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau kamu datangkan wahai Muhammad Allah itu ke hadapan kami, dan kamu datangkan pula malaikat-malaikat itu supaya berhadapan muka dengan kami. Quran Surah Al-Isra ayat 92. Sebagaimana Allah firmankan pula, qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Mereka berkata, kami tidak akan percaya, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang telah diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 124. Dan Allah pun memfirmankan, wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alainal malaikatu aw nara rabbana. Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat nanti mengatakan, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Laqad istakbaru fi anfusihim wa atau atuwan kabira. Sungguh mereka itu telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas di dalam kezaliman yang mereka lakukan. Quran Surah Al-Furqan ayat 21. Lebih lanjut lagi, Allah menerangkan pula bahwasanya seandainya pun Allah menjadikan orang-orang yang sudah mati bisa berbicara kepada mereka untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW itu, mereka akan menolak juga. Wa kallamahumul mauta. Maksudnya, orang-orang yang sudah mati itu memberitahukan kepada mereka tentang kebenaran kehidupan setelah kematian, sebagaimana beritanya dibawakan oleh Rasulullah kepada mereka. Bahkan
sekalipun Allah mengumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Wa hasyarna 'alaihim kulla syai'in qubula. Tentang firman ini, sebagian ulama membacanya qibala dengan mengkasrahkan huruf qaf dan memfathahkan huruf ba. Yang dengan cara membaca itu, maka maknanya menjadi berhadapan dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Adapun ulama yang lainnya membacanya dengan mendomahkannya, qubula, qibala dan qubula. Maka qubala juga berarti berhadapan dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Penjelasan yang demikian itu sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah dan Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Demikian juga halnya yang dikemukakan oleh Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Mujahid mengatakan bahwa qubula berarti datang berbondong-bondong, kabilah demi kabilah. Artinya, apabila diperlihatkan kepada mereka setiap umat satu persatu, semuanya dikumpulkan dan bertemu langsung dengan mereka. Dan semuanya memberitahukan tentang kebenaran para rasul yang Allah utus beserta risalah yang mereka bawa, sekalipun semua bukti-bukti itu ditampakkan ke hadapan mereka secara langsung, niscaya mereka tidak akan juga beriman kecuali Allah yang menghendakinya. Maka liyu'minu illa ayyasha Allah. Maksud dari firman ini adalah bahwasanya petunjuk itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bergantung sepenuhnya kepada kehendak Allah, bukan kepada mereka. Allah menunjuki dan menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki. Dia Allah Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Dan Allah menegaskan pula bahwasanya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Untuk semua yang Allah kerjakan sesuai dengan kehendaknya itu, tidak ada yang bertanya kepada Allah. Karena Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, sedangkan mereka akan ditanyai semuanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 23. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal adim. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhannya tidaklah akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Quran Surah Yunus ayat 96 sampai 97. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 109 sampai 111 surah Al-An'am. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 112 sampai 113. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.